Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV yang selalu mengikuti tunjuk ajar berkaitan dengan pembinaan majalah sekolah dan para mahasiswa yang ikuti perkuliahan ini yang saya hormati. Saya mengajak kita semua, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkah rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat melaksanakan perkuliahan ini untuk meningkatkan publikasi sekolah-sekolah yang jadi bahagian dari kerjasama dalam PKR mahasiswa mata kuliah pembinaan majalah sekolah. Kepada seluruh sekolah yang sudah membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unri menata atau membantu mempublikasikan sekolah melalui channel YouTube sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita semua juga mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau punya tugas besar yang sangat mulia, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kepada sekolah-sekolah yang jadi partner dari mata kuliah kami, pembinaan majalah sekolah, kami mohon juga memberikan pembinaan akhlak kepada para mahasiswa jika cara dia berbicara, cara dia bertindak kurang sesuai dengan etika sekolah. Karena kalau tidak kita yang membina calon-calon guru ini, calon-calon pemimpin di masyarakat, siapa lagi? Jadi kita harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya dengan etika para mahasiswa. Kepada para mahasiswa juga saya selalu menghimbau agar menjunjung tinggi, menyempurnakan akhlak. Dan lebih jauh dari itu, kita coba mengikuti perilaku Rasulullah, yaitu jadi manusia yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah masuk kepada tunjuk ajar atau tatap muka perkuliahan meskipun melalui daring, yaitu sudah ke pertemuan yang ke-11. Dan tidak terasa pula pada bulan Ramadan ini kita sudah mulai mendekati hujung Ramadan. Mudah-mudahan bagi yang mengamalkannya bisa mengamalkannya dengan baik dan bisa terpilih menjadi manusia yang fitri di Syawal nanti. Saudara sekalian, apa lagi yang mau dipublikasikan di sekolah? Kalau kemarin kita bicarakan tentang momen perpisahan, karena memang anak kelas 3 atau kelas 12 itu mengakhiri studinya. Nah, oleh karena itu banyak sekolah-sekolah yang dengan kondisi kekinian ini melaksanakan perpisahan dengan sederhana. Tentu hal ini layak sebagai dokumentasi dan publikasi bagi anak-anak. Ada yang pergi, tentu ada pula yang datang. Artinya, setelah sekolah melepas kepergian siswa kelas 12 bagi yang lulus, dan mungkin saja bagi yang lulus itu melanjutkan perguruan tinggi atau terhenti di tingkat SMA, SMK atau MA, mencari lapangan pekerja, membantu orang tua, ingin mandiri, mungkin saja bergerak di bidang UMKM. Nah,
tentu ada pula yang datang. Yang ingin datang itu adalah anak-anak yang baru saja menyelesaikan kelas 9. Artinya dia baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama. Biasanya di sekolah-sekolah sudah sibuk memulai membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan siswa baru saya maksudkan. Jadi dibentuk panitia kecil yang menyelenggarkan penerimaan siswa baru. Dan ada hal yang terpenting sebetulnya sebelum penerimaan siswa baru itu. Bagaimana sistem pembentukan panitia itu? Mungkin kepala sekolah menunjuk langsung atau menggunakan rapat kecil atau panitia yang berkelanjutan dari tahun ke tahun semasa kepala sekolah itu memimpin. Dan siapa tahun ini yang jadi ketua penerimaan kepala itu? Siapa saja anggotanya? Karena biasanya pada sekolah-sekolah yang gurunya cukup banyak, tentu tidak semuanya terlibat. Semuanya terlibat untuk penerimaan siswa baru ini. Nah, hal ini perlu dipublikasikan. Siapa guru-guru penerimaannya itu, panitianya. Langkah kedua adalah, yang ini sebetulnya standar bagi semua sekolah. Yang negeri, kalau yang swasta itu berbeda-beda. Yaitu tentang kewajiban siswa baru itu. Apa saja yang harus dipersiapkan. Supaya bagi yang calon-calon siswa baru sudah bisa awal-awal mempersiapkannya. Yang ketiga, mempublikasikan sistem penerimaannya. Kalau tadi ketentuan syarat apa yang jadi kewajibannya itu sudah standar kalau di negeri, mungkin ada hal-hal yang khusus yang perlu dipublikasikan. Misalnya ada jalur khusus yang berkaitan dengan prestasi. Bukan tidak mungkin misalnya ada sekolah yang mengutamakan anak-anak yang tahfiz. Jadi kalau dia sudah tahfiz berapa juz dan dia dapat jalur khusus. Atau punya bakat seni dan olahraga yang pernah ikut dalam pekan olahraga siswa gitu. Atau di bidang ilmu pengetahuan, olimpiade dan sebagainya. Itu kekhususan yang harus mereka jalurnya kemana, dilaporkan kemana. Jika itu ada, itu perlu. Yang kedua, jadwal penerimaannya. Kapan penerimaan itu? Dan apakah menggunakan sistem rayon atau tidak? Karena selalu menjadi keributan dalam penerimaan siswa baru itu adalah sistem rayon. Jadi ada anak-anak yang merasa dia punya kesempatan untuk masuk ke sekolah itu, tapi karena sistem rayon dia tidak tersingkirkan. Banyak hal lagi yang harus dipublikasikan sebetulnya. Bagi sekolah, di samping kewajibannya itu adalah hak. Yang jadi sebuah kendala juga, misalnya daya tampung. Sekolah dapat mungkin sedini mungkin menyampaikan, mempublikasikan berapa daya tampung mereka. Sehingga calon siswa atau wali murid tidak berbondong-bondong. Dia bisa memperhitungkan kemungkinan anak yang bisa diterima di sekolah itu.
Dan daya tampung itu biasanya juga dikaitkan dengan prestasi, nilai jazah. Nah, berapa nilai tertinggi pada masa lalu diterima dan berapa yang terendah. Sehingga para calon atau siswa bisa dia mengukur kemungkinan ia dapat diterima atau tidak. Ini bagi sekolah negeri. Dan bagi sekolah swasta tentu ada kewajiban-kewajiban yang berbeda. Dan juga ada keistimewaan-keistimewaan sebagai bentuk promosi. Bisa jadi misalnya sekolah yang membebaskan uang pembangunan. Atau dia menggunakan uang pembangunan tapi boleh dicicil. Nah, kemudian bahkan ada sekolah swasta yang berani dia memberikan bonus. Jadi ketika masuk siswa sudah lengkap semuanya. Jadi uang masuknya mereka dapat sarana apa gitu. Pakaian seragam dan sebagainya. Nah, ini jelas berkaitan dengan ini ada versi-versinya, negeri dan swasta. SMA, MA dan SMK tentu punya sistem yang berbeda-beda. Dan perlu penjelasan. Nah, publikasinya ini alangkah baiknya langsung dari narasumber yang berkompetensi. Dengan cara apa? Kita bisa mempublikasikan dengan wawancara. Jadi kita wawancarai secara langsung. Mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses wawancara, gunakan saja wawancara tertutup. Artinya, teks wawancaranya sudah disepakati dalam meeting. Apa saja yang ditanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kurang mengena oleh sekolah, itu bisa dikoreksi. Berarti kita mengikuti pertanyaan sudah kita sepakati ketika sebelum kita mengambil publikasi. Dan tentu saja pihak sekolah yang sangat tahu dari penerimaan siswa baru itu apa saja yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya. Bisa jadi misalnya penerimaan secara online lebih dulu. Nanti setelah online baru dilengkapi administrasinya dan sebagainya. Dan ini menarik karena setelah lagi para sekolah sudah membuka lowongan atau penerimaan siswa. Berapa daya tampung mereka? Ya. Sehingga kita tahu bahwa sekolah nanti betul-betul terpublikasikan kepada orang tua, kepada siswa, apa saja kelebihan dan kekurangan sekolah itu. Sehingga ia tidak salah pilih, memilih sekolah yang akan dimasukinya. Mari kita sosialisasikan penerimaan siswa baru di tingkat SMA, MA dan SMK sesuai dengan wilayah PKR Anda. Semoga dengan mempublikasikan itu, siswa-siswa yang baru tamat SMP yang berminat masuk dapat informasi sedetail mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.